no gold is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Azwar, saya owner dari Donita Frozen Food. Nah, ini di sebelah saya ini ada istri saya. Nah, silakan perkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Wulansari, owner dari Donita Food. Oke, awalnya sih dari kita dulu pertama kali itu punya usaha namanya di IT ya, teknisi komputer dan jual beli komputer. Nah, itu saya jalani dari mulai kuliah sekitar sampai 2013 ya, jadi hampir 11 tahun lebih. Nah, waktu itu warnet kami itu saya menemukan ada alat untuk sabu ya di kamar mandi. Nah, setelah itu saya melihat, oh ini kayaknya nggak bagus ini untuk jangka panjang. Makanya saya memutuskan untuk berhenti, menghentikan usaha tersebut. Kemudian kan bingung mau usaha apa. Nah, dalam kebingungan itu saya mikir, kira-kira usaha apa yang bagus untuk kita jalani. Nah, dalam pencarian itu saya teringat masa kecil saya dulu. Jadi ini awalnya dari masa kecil ya, nggak apa. Kita cerita agak panjang sedikit. Jadi waktu kecil itu saya itu sering dibuatin cemilan sama nenek. Nah, jadi setiap hari itu udah tersedia cemilan di meja makan, kita tuh tinggal makan aja. Sehingga saya untuk mau jajan itu udah nggak ada lagi selera. Sebab apa? Perut udah kenyang. Karena cemilan itu tersuguh dengan banyak ya. Ada lepat, lupis, bakwan, dan macam-macam gorengan. Nah, kebiasaan ini ternyata membuat saya merasa kok enak ya gitu. Makan tinggal makan. Nah, ketika nenek saya pergi, itu kebiasaan membuat cemilan itu dilanjutkan oleh ibu. Nah, awalnya saya merasa kehilangan karena ibu di awal-awal itu nggak langsung buat ya. Nah, tapi dia ngelihat kok saya murung gitu, nggak pandai jajan. Nah, akhirnya ibu pun membuatkan cemilan-cemilan yang di rumah. Nah, jadi yang tadinya kebiasaan tadi dibuat sama nenek bisa berlanjut sama orang tua. Nah, ibu saya buat cemilan tadi. Nah, pengalaman ini menurut saya waktu saya kecil itu sangat berkesan ya sampai saat ini. Makanya saya selalu ingin gitu makan masakan orang tua. Nah, saya ngelihat sekarang orang tua, terutama ibu-ibu muda itu kan nggak punya waktu tuh untuk buat cemilan di rumah. Nah, kenapa nggak kita buat aja cemilan dalam bentuk frozen sehingga nanti orang tua masih punya kesempatan untuk masak. Nah, aktivitas masak itulah yang kita ingin dakwahkan istilahnya ya. Sehingga ketika anak melihat orang tuanya masak untuk apa yang dia makan, itu menjadi kesan tersendiri ya. Berarti si anak merasa diperhatikan sama orang tuanya. Nah, cuma makanan apa yang kira-kira mudah dijual? Nah, kita kepikiran donat. Kenapa? Donat ini makanan yang bisa dinikmati oleh semua umur ya. Dari anak-anak bahkan sampai ke orang tua. Nah, itulah awalnya kenapa tercetus kita membuat donat beku tadi. Nah, kalau dimulainya itu sejak 2014 bulan 9 ya. Itu sekitar berarti sekitar 6 tahun yang lalu ya. Ya, tapi sebelumnya udah banyak ya usaha-usaha. Ya, sebelumnya kita udah berbagai usaha, ada pernah ternak belut, ternak lele, kemudian kita pernah jual beli komputer, teknisi komputer, warnet, dasteran, jual apa? Daster. Istri saya pernah jual daster, jual batik ya, jual baju batik. Kalau modal awal sih nggak banyak ya. Dulu kita cuma modal, bahkan modal awal itu kalau untuk modal beli donatnya ya itu malah di apa? Cuman berapa? Di biaya mertua pun malah. Karena bayangin ya kita dari mulai buka usaha itu tiba-tiba berhenti kan penghasilan kurang tuh.
sehingga modal itu memang minim. Akhirnya dibantu sama orang mertua saya, ya istri nggak sampai 1 juta orang lah tuanya istri itu nggak sampai 1 juta lah. Bunga ada, setelah itu nanti kita beli freezer. Tapi dalam perjalanan saya yang saya perlu garis bawahi sebenarnya adalah modal utama kalau kita mau berbisnis itu. Ini yang saya rasakan ya. Karena dalam perjalanan saya itu mengenal namanya konsep pengenalan diri. Nah bedanya dulu waktu saya jalankan bisnis 11 tahun itu nggak tahu itu potensi bakatnya di mana. Nah di 2014 bulan 4 itu saya kenal konsep bagaimana kita bisa mengenal karakter kita. Nah ternyata di konsep itu diajari nggak semua hal harus kita kerjakan sendiri. Nah waktu saya dulu belum kenal itu semuanya saya kerjain sendiri. Akhirnya nggak maju tuh bisnisnya. Nah setelah kenal konsep ini kita jadi tahu kekuatan kita di mana. Nah kita jadi tahu kekuatan istri di mana. Akhirnya kita bagi tugas. Nah kita sinerginya di situ. Karena kita bersinergi jadi terjadi percepatan. Nah makanya teman-teman kalau mau punya bisnis bagusnya sih tahu dirinya dulu deh. Karena kalau dalam Islam itu kan siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu berarti sangat penting. Maka saya kalau ditanya modal yang paling penting itu bagi saya. Iya, kalau kita sekarang teman-teman. Iya, kalau ditanya teman-teman saya itu yang saya rasakan. Tanya modal apa yang paling besar, yang paling penting? Modalnya yang mengenal diri tadi. Gitu. Supaya kita nggak segala hal dicobain gitu loh. Karena itu yang membuat kita melakukan karena nggak sesuai dengan kekuatan kita ngelakukannya gagal lama-lama putus asa dan merasa tidak layak untuk berada di posisi sebagai pengusaha. Padahal belum tentu gitu loh. Itu sih sebenarnya modal paling penting sebenarnya. Baru nanti baru modal uang. Kalau modal uang sama jaringan lah, networking. Kendalanya itu tergantung divisinya. Kalau dia tantangan ataupun kendala dari produksi ya yang donat yang gagal, terus sumber daya manusianya yang harus dilatih, kemudian harus namanya kita kan memberikan bukan kan kalau kita namanya berbisnis kan nggak kita semua akhirnya turun tangan kan, mendelegasikan itu. Nah itu dia kendala-kendalanya, kita harus cari orang yang tepat dan pas untuk bagiannya. Kalau di tantangan yang lainnya nanti di marketing lain lagi tantangannya, gimana supaya produk kita tadi pas target pasarnya. Jadi target pasarnya itu sesuai dengan produk kita. Jadi kan kadang orang banyak kok nggak laku ya gitu. Jangan-jangan target pasarnya yang belum pas gitu. Nah kemudian kalau tantangan yang lainnya ya membenahi sistem, membenahi sumber dayanya dan sebagainya. Itu sih yang biasa. Kalau saya sih dari segi karyawan ya, karena di sini memang ada kelebihan ya di daerah sini nih untuk sumber daya menjadi karyawan banyak, tapi memang rata-rata kan tingkat pendidikan tidak tinggi. Nah jadi itu SDM itu kalaupun kita ngambil yang S1 banget itu kadang terlalu tinggi kan, mereka kadang gengsi juga untuk bekerja di pabrik. Nah otomatis rata-rata yang mau tuh yang dia sarjana ke bawah lah tamatannya. Nah itu yang menjadi kendala. Kita butuh effort sedikit untuk menggembleng mereka ini, melatih mereka ini sehingga punya mindset itu yang benar gitu. Itu sih tantangannya. Jadi memang kan bagaimana sih peran keluarga gitu kan. Nah, jadi saya selalu bilang gitu, kalau memang bisnis itu bisa dikerjakan berpasangan gitu kan, atau bagi itu alangkah lebih baiknya. Tapi kalau dia misalnya ibu-ibu tanya dulu ridho suaminya gitu kan. Ada yang suka nih kok bisnisnya gitu-gitu aja kak gitu. Saya suka bilang ini suaminya tahu nggak usahanya atau didukung nggak gitu kan, karena bisa jadi hambatan-hambatan itu karena nggak ada dukungan dari suami kalau dia istri misalnya kan. Nah itu yang perlu juga menjadi cukup penting gitu. Nah kalau seperti kami misalnya pasangan sudah suami istri kan, kami sama-sama sesuai dengan porsinya gitu, tugas bapak apa, tugas saya apa gitu. Nah tapi yang perlu juga penting diingatkan untuk teman-teman yang berbisnis secara dengan pasangan, dibedakan. Jadi urusan bisnis juga tidak usah dibawa-bawa dalam urusan ke rumah tangga. Kan ada tuh nanti
agak sedikit berbeda paham waktu di usaha, terus nanti nggak dimasakin Sampai ke suaminya, nggak. Nah, padahal sebenarnya kalau kita profesional itu alangkah lebih baik kan, begitu selesai dari ruang kantor ya udah kita ya layaknya sebuah keluarga, sebaiknya itu seperti itu gitu. Jadi peran keluarga memang sangat penting untuk apakah bisnis kita ini bisa maju apa enggak gitu. Kalau saya boleh tambahkan nanti yang terasa di kita itu peran dari orang tua kita ya masing-masing. Jadi ketika kita komunikasikan nih apa niat kita kepada orang tua kita, saya ke orang tua saya, istri saya ke orang tuanya, itu ternyata kita jauh lebih kalau mereka tahu apa yang kita kerjakan. Jadi ketika kita mengalami kerugian pun atau dia lihatnya kita mengalami seperti kesusahan, mereka itu mensupport ya. Mensupport bahkan nggak jarang membantu tuh, baik secara tenaga ataupun bahkan finansial. Jadi memang komunikasi ke orang tua kita masing-masing dan orang tua pasangan kita itu jauh lebih harus kita sampaikan di awal nih, bahwasanya niat kita mau berbisnis. Sehingga kita nanti akan dapat dukungan. Yang paling penting dari mereka adalah apa? Doanya sebenarnya. Nah, doa, karena orang tua itu tempat paling keramat. Daripada kita minta keramat ke kuburan-kuburan atau kita minta keramat ke kuburan-kuburan wali-wali, orang tua kita itu sebenarnya tempat keramat untuk kita bisa minta doa, dan doanya paling makbul. Itu yang paling, menurut kami itu paling berasa lah manfaatnya. Dukungannya juga dari situ. Kalau couple planner itu kan entrepreneur yang suami istri ya. Kalau ditanya apa sih keuntungannya? Keuntungannya kita gak ada curigaan pertama. Jadi kalau saya pergi kemanapun, ada urusan apapun, dia bisa kita libatkan. Contoh nanti kita ada acara di tanggal 24 ya, ada acara di JW Marriott dan itu nginap 4 hari. Bayangin kalau kita nggak libatkan dia, nanti di sana dikira tak ada apa-apa kan gitu. Itu manfaat pertama sebenarnya, menghilangkan kecurigaan. Nah yang kedua, yang saya rasakan sebagai suami ya, ketika istri itu terlibat ikut mencari, bukan mencari nafkah ya, dibilang ikut membantu kita, mereka tahu perjuangannya, sehingga yang saya lihat di istri saya sampai saat ini mampu menahan gairah untuk belanja. Nah jadi kan kalau mak-mak ini kalau udah punya duit banyak, itu bawahnya pengen shopping. Tapi kalau dia nggak tahu bagaimana perjuangannya, itu kayak nggak ada remnya gitu. Nah kalau kita libatkan dia, mau belanja itu ada remnya, sehingga kita nggak usah terlalu khawatir gitu. Nah itu manfaat yang saya rasakan. Kalau dari beliau mungkin beda lagi. Ya kalau saya sih, jadi kan bisa kemana-mana berdua ya. Ya berdua gratis. Jadi kalau kita diundang, misalkan keluar kota, kalau kayaknya belum pernah ya. Iya diundang, cuman kita belum bisa ya. Iya, kalau Cuman kita diundang keluar kota, kami selalu bilang kami satu paket. Gitu. Ada urusan untuk usaha ya bisa bareng-bareng gitu kan, dan saling menutupin, tahu kelemahannya, tahu tahu kelemahan tapi tahu kelebihannya. Iya, jadi memang saya sama Denny partner banget ya. Kita tuh kalau setelah kita kenal karakter kita, saya sama Denny siang malam. Sayang langit dan bumi banget. Jadi awalnya ketika kita belum kenal karakter kita pakai konsep Steven ini, itu kok kayaknya bisa gue berjodoh sama dia gini tuh kok. Karena perbedaan itu siang malam. Saya pelupa banget, dia tukang ingat. Saya yang jangka panjang banget, yang banyak mimpi, yang punya konsep. Nah sementara dia yang jauh-jauh tuh gak kelihatan, taunya dekat-dekat. Jadi makanya saya terbantunya gini, begitu saya tahu saya jagonya di konsep, saya yang buat marketing, saya yang buat bahasa copywriting, saya yang buat konten, saya yang buat desain. Nah eksekusi salesnya nanti setelah dapat dari situ leadsnya kan kesini dia. Nah ternyata saya pelajari waktu dulu saya bisnis itu saya nggak tahan, bosenan untuk jalanin memfollow up orang, nanyain orang, itu kan pekerjaan berulang tuh. Nah di situ saya nggak kuat endurance-nya. Nah sementara dia hebat di situ. Nah begitu kita tahu nih, oh pantes dulu tuh aku bosen banget kerja ini karena cara kerjanya beda, nggak seperti yang sesuai dengan kehebatan kita. Nah, makanya karena begitu udah tahu ini, kita tinggal bagi job. Nah ini bagianmu nih, nah, ini bagianku. Jadi begitu kita masuk ke ranahnya dia udah tinggal bilang,
jangan masuk, ini bagian saya. Nah begitu dia masuk ke ranah saya, mau mikirin copywriting, mau mikirin marketing, Saya nggak sanggup juga. udah nggak akan sanggup untuk menghayal, mengarang gitu. Dia kehebatan nggak bisa ngarang. Kalau saya jago ngarang banget. Nah karena saya punya background IT, saya buat website itu di saya itu pembuatannya. Kemudian hal-hal di dunia online itu saya semua yang ngerjain. Nah dia masuk di ranah offline-nya. Jadi kayak mencari di mana supplier ini, supplier apa kita kan, bahan-bahan baku kita, kemudian nyarinya di mana, ketemu orangnya, pokoknya yang lapangan dia banget lah. Nah, saya tuh yang behind the scene-nya. Jadi jangan pikir kan karena siang dan malam gitu kan. Jadi kiranya aduh pasti ribut. Aduh, tapi karena iya. nggak kenal. Tapi kalau udah kenal dirinya. Ya walau kalau malam waktu belum tahu memang sering gaduh sering kita. ribut ya kan. Sehari itu bisa berapa kali? Tapi Sering setelah- lah karena saya peritilan detail ya kan. Bapak orangnya nggak ingat. Jadi kalau itu bayangin ya, kalau ini lupa kan pasti kalau nggak paham udah langsung kayak mana. Gitu. gaduh. Tapi kalau kita yang udah, malah saya udah nggak usah diurusin yang peritilan itu gitu, urusin aja yang besar besarnya gitu. Makanya ini kalau saya boleh ulang lagi, kenapa saya bilang itu mengenal karakter itu modal utama. Anda kebayang nggak kalau kita nggak tahu karakter masing-masing, boro-boro mau ngurusin bisnis loh, saya merinding. Kita ngurusin masalah kita aja belum kelar gitu loh. Kelar-kelar. Apalagi kita mau ngurusin pelanggan yang komplain, karyawan yang komplain. Begitu kita dapat masalah dari karyawan, dari pelanggan, kita punya masalah, akhirnya itu nggak keurus. Makanya begitu kita paham kita masing-masing, ngeremnya enak. Makanya kami pede aja, udah kita couple planner aja kemana-mana bareng. Karena orang biasanya takut tuh menjalankan bisnis bersama karena sering begaduh kan. Nah karena mereka nggak kenal masing-masing dan nggak mau memahami. Makanya itu modal lebih penting daripada uang itu sebenarnya. Baik, kalau semangat ini yang jadi. Kalau saya ya, kita sebenarnya sebagai UKM kita melihat contoh ya di masa pandemi kemarin. Sebenarnya yang paling bertahan itu adalah paling bertahan adalah UKM. Bisa lihat banyak berita, banyak data yang menunjukkan bahwa pelaku usaha yang bertahan di masa pandemi itu malah sebenarnya UKM dibandingkan perusahaan besar banyak yang koles, banyak yang di PHK. Nah, jadi saya selalu bilang kita harus optimis gitu kan. Kita walaupun berada dari rumah, kita hanya punya 1-2 pegawai mungkin di awal, tapi insya Allah itu malah bisa membantu masyarakat, membantu pemerintah karena daripada kita berkoar-koar mencari kerja, kenapa nggak kita yang buka peluang usaha? Nah, itu dia sih. Oh, mungkin motivasi ya. Saya bisa tambah karena trennya ini saya lihat dari Google ya. Google itu lagi tren mengembangkan lini Google My Business-nya, map-nya. Ini berarti peluang teman-teman bisnis dari rumah itu akan jadi tren ke depannya. Bisnis dari rumah. Jadi nggak usah mikir modal besar harus punya toko, punya peralatan lengkap, nggak usah. Anda cukup modal dari rumah, pakai aplikasi itu sudah sangat membantu zaman sekarang. Karena trennya ke depan seperti itu. Karena bisa juga kita nggak pandai nih produksi, ada tetangga kita yang pinter, ya kita di bagian salesnya. Jadi jangan berpikir selalu berbisnis itu mulai dari produksi, buat sendiri, jual sendiri. Bisa jadi ada yang dia enak, tapi ibu itu nggak pandai jualin. Nah, kita yang mungkin anak muda lebih up to date, bisa oh ya pasarnya ada, bisa buat Instagramnya, bisa buat media sosialnya, diambil gitu. Dan bekerja sama dan berkolaborasi lah. Konsep ini yang membuat kenapa kita punya produk nggak hanya donat. Iya. Jadi hampir kita punya itu cuma donat yang kita buat sendiri, risol, kebab. Nah yang lain itu seperti dimsum yang lain itu kita konsinyasi sebenarnya. Kita tahu dia membuat, ya kita tahu dia pandai buat, kita coba rasa. enak, ini berkelas. Nah kita coba bantu jual. Jadi itu hanya ibu-ibu rumah tangga biasa sebenarnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari kami. Nah, semoga bisa menginspirasi semuanya yang mendengarkan. Nah, maju terus UMKM Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And our goal is not